Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Merayu, salam untuk saudara semua yang ada di Indonesia maupun yang di luar negeri. Semoga damai selalu dan yang baru sakit semoga cepat sembuh. Yang beraktivitas dan bekerja mendapat rezeki yang aman dan berkah. Jadi kita kali ini mau membahas Amerika dari sisi lain ya. Jadi berita santer yang beredar, Amerika itu dalam kondisi titik nadir kejayaannya. Jadi Amerika Serikat itu banyak orang mengatakan ya, kebangkrutannya Amerika itu sudah di depan mata. Nah, jadi dari sisi mana? Nah, kita mencoba sedikit memberi gambaran kok bisa sampai segitu ya. Padahal Amerika Serikat kan sudah dibilang sangat kokoh ya, sangat kuat, sehingga orang mengatakan Amerika Serikat itu tidak akan bisa rontok atau runtuh ya. Tapi kalau kita tengok kembali ke belakang ya, coba kita melihat ya, saat dulu ini penguasa dunia itu adalah Roma, Italia, yang di eranya kedikdayaan Kaisar Roma pun ternyata waktu itu juga bisa rontok ya, bisa runtuh ya. Dan muncul lagi ya, revolusi industri Inggris yang menguasai dunia lewat permesin-mesinan dan segala macam kekuatan ekonomi, militernya juga kuat sekali. Ternyata juga kalah dengan Amerika. Nah, sekarang apakah itu eranya Amerika akan rontok? Muncullah dari negara Asia. Nah, ini kita ambil salah satu orang yang paling terkenal di Amerika, paling terkenal dan paling kaya di Amerika. Siapa lagi ya? Namanya Warren Buffett. Mungkin kalian semua tahu lah, apalagi kalian yang berbicara, yang pernah mendengar di dalam dunia digital ya, online, seperti mata uang di dunia maya ya. Kalau kenal Warren Buffett itu sama dunia Bitcoin segala macam, dia dunianya ya. Nah, jadi Warren Buffett di zaman sekarang dia adalah seorang yang kaya raya karena investor di saham ya, di dunia saham dikuasain. Warren Buffett mengatakan kalau sekarang kondisi bank di Amerika Serikat ini sedang tidak baik-baik saja, sehingga siap-siap kalau bakalan kolab. Kemarin dia bilang nih, kemarin sudah ada beberapa bank yang ternama itu sudah kolab, dan itu adalah awal, bukan ini, itu adalah awal ya. Warren Buffett mengatakan begitu, dia akan terjadi lebih mengerikan lagi. Jadi yang sekarang ini terjadi di Amerika itu baru awal-awal, kemungkinan akan lebih dampaknya lebih serius untuk di Amerika ya. Nah, dan dia juga mempersiapkan diri ya, mempersiapkan diri dalam rangka menghadapi Amerika itu bangkrut karena uangnya sudah terlalu banyak kan. Nah, sistem dia itu menyiapkan uang 128 triliun US dollar. Oh, jadi udah triliun US dollar lagi, bukan rupiah ini, nggak main-main itu. Jadi kita ngitung pun nggak akan selesai-selesai itu, dalam bentuk cash. Nah, luar biasa. Jadi bukan bentuk sama, tapi kan bentuk cash. Tujuannya apa? Tujuannya kalau nanti terjadi saham itu crash atau ngerontok kan, karena dia punya cash money, dia langsung beli saham. Begitu market itu crash, jatuh ya, sehingga membuat
Warren Buffett itu menjadi kaya raya seperti sekarang karena dia itu rajin menabung, pegang duit dalam bentuk cash, dan itulah sistemnya dia langsung borong yang kira-kira saham yang bakalan rebound akan dia beli. Itu sistem Warren Buffett seperti itu. Nah, makanya sekarang dia adalah pengendali atau uang termasuk yang terkaya di Amerika. Maka dari itu dengan adanya data-data seperti itu, kita Indonesia pastinya sudah mempersiapkan diri hal semacam itu. Nah, dampaknya gimana tentang Indonesia? Nah, kenapa kok berdampak sama Indonesia? Permasalahannya Indonesia itu masih pakai menggunakan dolar. Tuh. Walaupun Pak Jokowi tadi sudah mengatakan kan kita sudah mencoba untuk meninggalkan dolar, tapi masyarakat secara umum itu dolar itu masih banyak sekali dipakai perusahaan-perusahaan itu. Nah, kalau sampai dolar meroket kan bisa masalah. Maka dari itu dengan adanya tanda-tanda seperti itu, ya kita harapkan terutama pemerintah kan bagaimana mengaturnya agar supaya ketergantungan dengan dolar itu sudah diperkecil, dan ini sudah dilakukan termasuk kemarin di forum-forum internasional. Pak Jokowi sering menyebutkan bagaimana meninggalkan dolar, dan di ASEAN sudah berjalan setiap ada transaksi dengan negara tetangga semuanya pakai uang lokal. Itu bagus untuk menghindari ya seperti ini. Jadi Pak Jokowi luar biasa, ternyata dia sudah melangkah jauh ke depan sehingga hal-hal yang akan terjadi kemudian hari sudah dipersiapkan sampai sekarang. Maka dari itu kita sebagai rakyat bangsa Indonesia support kebijakan-kebijakan yang kira-kira mendukung untuk Indonesia lebih maju. Dan berita ini adalah berita yang kurang baik, tapi ini adalah untuk jaga-jaga semuanya. Dan kita lihat Indonesia memang kokoh di ekonominya sekarang karena langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah itu memang strategis dan memang sasaran tembaknya itu tepat. Ya, saya pikir itu mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Merdeka.